A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga pada hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insyaallah diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan mempelajari sedikit berkenaan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ancaman bagi orang-orang yang senantiasa tidak mau berzakat, tidak mau berinfak dan hanya fokus untuk menimbun harta mereka. Dalam Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adz-dzahab. Orang-orang yang mereka menyimpan emas, wal fiddah dan perak, wala yunfikunaha fisabilillah, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum, maka kasih kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang sangat pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang senantiasa mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai harta kekayaan yang banyak sekali, tapi tidak digunakan untuk berdakwah, tidak digunakan untuk zakat, tidak digunakan untuk membantu saudara-saudaranya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka, yaitu dengan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang baru-baru ini terjadi. Banyak sekali orang-orang yang kaya mendadak, crazy rich, ya, kaya mendadak. Mereka dengan bangganya, sombongnya memamerkan harta-harta mereka di media sosial. Wah, murah banget, seperti halnya seperti itu. Itu luar biasa. Kesombongan-kesombongan yang mereka pamerkan itu semuanya lenyap sekarang. Tidak ada lagi kesombongan-kesombongan yang mereka bangga-banggakan tadi. Di ayat selanjutnya, azab yang mereka terima bagi orang-orang yang senantiasa mereka menyimpan harta, menumpuk-numpuk harta, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, yaitu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Azab yang pedih di akhirat berupa api neraka jahanam yang dipanaskan di neraka jahanam, ya, disetrikakan kepada mereka, ya, fatukwa biha, kemudian disetrikakan kepada mereka jibahuhum, yaitu kening-kening mereka. Nih, jidat mereka itu akan disetrika sama Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan-kesombongan mereka, tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Jidat ini sering digunakan, pikiran kita, otak kita ini sering digunakan hanya untuk apa? Menyimpan harta. Bagaimana caranya harta kekayaan, emas, perak itu semuanya masuk ke dalam rekening kita, masuk ke dalam ke tabungan kita, masuk kepada harta kekayaan kita.
investasi kita, tapi jarang sekali kita gunakan otak kita, pikiran kita ini untuk apa? Untuk bagaimana caranya uang yang kita dapatkan, uang yang kita peroleh tadi bisa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jidat ini akan disetrika sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang ada di dalam jidatnya tadi keluar semuanya. Kemudian setelah jidat ini disetrika sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajunubuhum, kemudian lambung mereka, perut mereka ini akan disetrika sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang ada di dalam perut ini semuanya keluar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika lambung ini disetrika, semuanya akan keluar di situ. Usus-usus semuanya akan keluar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sesuatu yang harus kita renungkan ketika kita memiliki harta, memiliki emas, memiliki perak, tapi kita tidak sibuk untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah jidat mereka disetrika sama Allah, perut mereka disetrika sama Allah, kemudian wazuhuruhum, kemudian punggung mereka ini akan disetrika sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punggung itu sering diidentikan dengan kesombongan. Kenapa? Karena orang ketika punggungnya masih sehat itu jalannya luar biasa, sombong. Coba kalau pinggangnya itu sudah sakit, umur 35 ke atas, 45 ke atas, wis sing duwe boyok, boyoke pegel, boyoke walah wis asam urate wis metu, pegel linu, maka dia akan senantiasa enggak ada lagi rasa kesombongan di situ. Tidak ada lagi jiwa-jiwa kesombongan di situ. Maka orang-orang yang punggungnya itu sudah sakit, boyoke, asam urate wis kambuh, maka enggak bisa lagi dia merasa sombong. Makune wis mbungkuk, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu jidatnya disetrika, perutnya disetrika, kemudian punggungnya juga disetrika sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan pada mereka apa? Hadza, ini loh, ini maka nastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ini harta yang kalian simpan tadi. Di dunia kalian menunduk, di dunia kalian sibuk menyimpan harta, menumpuk-numpuk harta. Nah, saiki rasakno dhewe. Oh, disetrika ning jidate, disetrika ning wetenge, disetrika ning punggunge. Nauzubillah summa naudzubillah. Jangankan di akhirat sampai seperti itu ganasnya, dahsyatnya. Ketika kita terkena korek api saja sakitnya luar biasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mari sama-sama kita keluarkan harta kita zakat untuk sesama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, Lazismu mempunyai program 10.000 paket sembako untuk kaum duafa. Mari sama-sama kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah kita keluarkan sembako kita untuk membantu saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita cek, kita koreksi diri kita. Sudah seberapa banyak kita hubud dunia, cinta dengan harta-harta yang kita timbun. Mumpung masih ada kesempatan, mari sama-sama kita bantu saudara kita bantu tetangga kita melalui Lazismu. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Semoga kita tidak termasuk golongan yang menimbun-nimbun harta, orang-orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.